Halo, ini saatnya saya kembali ke bengkel Vin Auto Express Jupiter. Kemarin saya sempat ulas di video sebelumnya bahwa bengkel ini adalah bengkel cat oven asli yang paling murah di Jogja. Hari ini saya ngambil Honda Accord yang kemarin disiapkan untuk dijual. Karena di sini melayani suatu rekondisi atau persiapan untuk mobil-mobil yang akan dijual lagi dengan budget yang bisa ditekan, tetapi mutunya tetap digaransi. Sehingga pada saat kita mau jual mobil itu tidak banyak dicela, tidak banyak dicacati, tidak banyak bilang ini kurang ini, itu kurang ini, sehingga kondisinya itu wajar dan baik. Perlu diingat, walaupun budgetnya dipepet, tetap digaransi oleh Vin Auto Express. Kita ke dalam saja melihat hasil rekondisi siap jual Honda Accord tahun 2004 yang dikerjakan di sini. Ayo. Ya, ini dia sudah selesai beberapa hari yang lalu, cuman karena kesibukan saya baru sempat ngambilnya hari ini. Sekilas berdebu, mungkin karena salah saya ya, ini ambilnya sudah berhari-hari. Oke, kita mendekat ke headlamp. Headlampnya cukup baik, sudah tidak kuning. Kuningnya berkurang jauh ya, masih agak kekuningan ini. Tapi ini adalah tampilan wajar untuk mobil di tahun 2004 yang sekarang masih prima di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat handle pintunya sudah tidak ada yang bocel-bocel, list pintunya juga tidak ada yang bocel-bocel. Kemudian kemarin bumper depannya ini mangap atau tidak baik fittingnya, sekarang sudah rapi ya. Ini headlamp sebelah kiri juga baik, hanya saja ini kalau dilihat retakan halus ini memang tidak bisa diselesaikan karena sudah sampai bagian dalam atau sudah masuk ke dalam mikanya. Kita lanjut. Kemarin di sini ada penyok sedikit, ini sudah di restore lagi, warnanya sama persis, luar biasa. Handle pintu baik, yang kemarin bocel-bocel sudah hilang. List pintu juga sudah baik semuanya. Oke. Ya, mobil kembali tampak original, natural, tidak berlebihan ya, cukup layak, cukup prima dijual. Jadi kalau merasa kurang ya mungkin bisa dipoles, didetailing, ditambah nano seramik dan lain-lain. Tetapi menurut saya ya, ini kalau mau jual mobil ya tidak usah berinvestasi terlalu tinggi, karena kadang-kadang si pembeli nanti belum tentu juga mau mobilnya
di nano seramiknya mau yang seperti apa, siapa tahu sudah punya langganan gitu. Jadi sebaiknya dikondisikan ke posisi normal saja, normal, layak, sehingga mobil ini kondisinya siap pakai gitu. Dari mulai mesin, kaki-kaki, dan bodinya. Kemarin sebelum dimasukkan ke sini, mobil ini sempat diganti bannya karena bannya gundul ya, ini sudah tebal semua tempat-tempatnya. Jadi ban itu poin penting karena dia adalah salah satu unsur keselamatan. Kemudian sebelum ganti ban juga sudah kita spuring, kita balancing, kita selesaikan semua keluhan kaki-kakinya. Dan waktu kemarin dicek di bengkel Energi Auto Service, ada penggantian tie rod dan ball joint. Nah, ini adalah tahap terakhir untuk menyiapkan mobil ini untuk siap jual. Jadi kita bereskan dulu mesinnya, kita servis, kita cek kaki-kakinya, kita benerin semua, kita tes jalan, semua kita rasakan nyaman, baik, aman. Baru finishing terakhir itu bodinya. Nanti kalau kurang puas bisa didetailing luar dalam gitu. Oh ya, ada satu lagi sih sebenarnya PR di mobil ini, yaitu jok depan. Nah, jok depan ini permasalahan di Honda Accord generasi ini karena berbahan kulit ya. Ini kulit asli, yang bagian dudukan yang kita duduki dan kita sandari ini kulit asli, sehingga kalau termakan usia jadinya pecah-pecah begini. Nah, ini pecah-pecah seperti ini. Mungkin teman-teman yang mempunyai mobil yang sama di tahun yang sama, Honda CR-V juga rata-rata begini ya. Tetapi di bagian belakangnya itu masih prima, tidak pecah-pecah karena mungkin intensitas dipakainya atau didudukinya memang lebih jarang dibanding yang depan. Biasanya sisi depan ini kalah duluan. Ini harus dibawa ke spesialis restorasi jok mobil. Kebetulan sudah appointment dengan vendor juga. Jadi nanti yang dua depan ini akan kita restore, termasuk konsolnya ini. Nah, ini akan kita restore supaya kembali original dengan kondisi yang prima. Nama restore jok ini juga perlu trik dan keputusan yang tepat, karena kita harus memilih teksturnya ini harus sama ya. Nggak bisa kalau ini seratnya seperti kulit jeruk kasar begini diganti dengan yang teksturnya dot atau titik-titik. Nah, itu tidak original. Kemudian jahitannya juga harus sama ya, jarak ini double jahitan ini juga harus sama, rapi, semua membentuk garis lurus gitu. Nah, itu memerlukan QC atau quality control yang disepakati antara pemilik mobil dengan outlet yang mau mengerjakan. Jangan sampai salah bahasa, menurut dia sudah rapi, ternyata menurut kita belum gitu. Jadi pada saat serah terima nanti jok ini harus disampaikan kemauan kita tuh serapi apa gitu ya. Jadi masih ada satu PR lagi yang harus saya lakukan supaya mobil ini benar-benar prima kembali, siap dijual, sehingga nanti si pemilik barunya tidak kecewa dan memberikan komen atau respon positif terhadap mobil yang dia beli. Mumpung lagi di VIN, kita lihat kerjaannya ya. Ini ovennya kemarin sini pakai Saima cat oven asli ya. Jadi
Kenapa sih kok saya pakai kata-kata asli? Itu gini ceritanya. Oven itu kan ada pemanasnya ya. Jadi setelah nembak cat ini nanti blowernya dimatikan, kemudian pemanasnya itu dihidupkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pengeringannya itu bisa baik dan mempercepat proses produksi. Nah, kenapa kok saya selalu pakai kata-kata oven asli? Gini, ada yang salah kaprah mengenai oven dan spray booth gitu. Kalau oven itu ya pasti spray booth. Spray booth itu ruangan untuk menembakkan cat yang punya sistem pemanas. Tapi kalau spray booth itu ya hanya ruangan khusus untuk nembak cat supaya terhindar dari debu dan noise yang lainnya. Hanya itu saja fungsinya, tidak dengan pemanas. Ada juga yang ngakalin pakai ruangan dengan tembok untuk menghemat biaya, dengan tembok, dengan seng, dengan apapun itu monggo, selama bisa kedap dan flow-nya benar, sah-sah saja. Oven custom itu juga baik, tetapi belum tentu itu bisa disebut oven. Kalau spray booth ya, karena sistem pemanasnya tadi. Nah, kalau sistem pemanas juga ada, walaupun spray boothnya itu custom dengan sistem pemanas yang custom juga, boleh kita sebut itu melayani cat oven asli. Nah, bengkel kalian gimana? Melayani cat oven asli atau cat oven saja? Kenapa sih kok dibilang asli? Gini, jadi tidak semua bahan cat itu mampu menerima panas yang tinggi. Tentunya kalau ovennya standar atau ovennya custom yang dihitung dengan baik dan dia menggunakan pemanas asli, produknya bagus, tentunya dipanaskan dengan suhu di atas 70 derajat, catnya aman, bahan-bahan di bawahnya tidak rusak. Karena kalau bahan-bahannya itu menggunakan cat yang tidak piu, clear coat-nya yang murah, begitu dipanasi dengan suhu 55 atau 60 derajat saja, langsung tingkat clarity-nya atau glossy-nya itu redup. Nah, itu produknya atau bahan bakunya kurang baik. Makanya kalau cat oven asli, pastikan menggunakan bahan-bahan yang baik gitu. Kalau hanya spray booth dengan bahan-bahan yang murah-murah itu, ya nggak usah dipanasi, dia tetap glossy, nggak masalah. Tetapi mutunya tentunya di bawah cat oven asli. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bukan ovennya, tetapi mutu bahan bakunya yang harus kalian pastikan itu terbaik. Oke. Sekilas di belakang sana ada beberapa mobil, ada Grand Livina, ada Pajero yang baru dikerjakan di bengkel ini. Saya rasa cukup recommended ya, bengkel ini di Jogja, harganya murah, mulai 375.000 ternyata dia sanggup mengerjakan khusus yang ringan-ringan, bahkan ini melayani 1 hari selesai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman yang di Jogja. Silakan mencoba kualitas pekerjaan di Vin Auto Express. Cus.